warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak baik? Baik, Ibu. Udah siap belajarnya? Siap. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah memberi kita kesehatan hingga saat ini kita mampu berkumpul di tempat ini untuk mencari ilmu. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kepada pembelajaran, Ibu di sini mau mengabsen dulu ya. Sebelumnya udah pada kenal nggak Ibu ini siapa? Udah. Siapa? Aku aja. Nah, Ibu di sini Bu Ajeng. Ibu di sini mengampu mata pelajaran apa? SKI. Ya, SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Nah, mungkin ada anak-anak udah kenal ya sama Ibu, tapi Ibu belum kenal nih karena ini semester baru pertama kita ketemu dan alhamdulillah sekarang kalian udah naik jenjang sekolahnya. Sekarang kalian bukan anak lagi SMP atau anak MTS atau anak SD, melainkan sudah tingkat lanjut atas atau SMA. Sekarang kalian sedang sekolah di Madrasah Aliyah. Nah, Ibu nih sekalian absen, Ibu mau berkenalan dan sebutkan background SMP kalian atau MTS kalian waktu sekolah ya. Naila, hadir? Hadir. Dari mana sekolahnya? Dari background SMP yang buat dari Tanjung Kalian. Oh, dari SMP ya, hadir. Caca, hadir. Hadir dari mana? Dari background SMP 2. SMP 2. Rike dari mana? Hadir. Dari background Dari MTS Dari Tanah. Siti Awalia ada hadir? Izin kemana? Ada acara keluarga. Oh, ada acara keluarga. Siti izin ya. Siti Maimunah hadir? Dari mana? MTS Al-Falah Biru. Sherly ada? Hadir. Dari mana? Dari SMP 2 Negeri Dari Tarogong. SMP 2 Tarogong Kaler. Selva hadir? Dari mana? Dari background SMP MTS. Abidaya, MTS Abidaya. Saila ada? Sila. Maaf, ini Sila ya. Hadir? Ada? Dari mana? Dari background MTS Al-Falah Biru. Al-Falah Biru, dari MTS Al-Falah Biru. Ada Nenden? Hadir. Hadir. Dari mana? Dari background SMP 4 Tarogong Kidul. 4, SMP 4 Tarogong Kidul. Ada Ipa hadir? Dari mana? Dari SMP 2 Tarogong Kaler. Baik, alhamdulillah ya semuanya dapat hadir kecuali Siti Awalia izin ya, ada acara keluarga. Baik, di sini kalian udah tahu ya, Ibu di sini ngajar sebagai guru sejarah kebudayaan Islam. Mungkin mata pelajaran ini udah tidak asing lagi terdengar oleh siswa yang backgroundnya dari MTS. Ya, coba angkat tangan bagi siapa yang dari MTS? Iya, angkat tangan iya. Ada 1, 2, 3, 4 dari MTS ya, lumayan. Nah, di sini Ibu sekarang mau belajar mengenai materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam atau pra-Islam, Arab pra-Islam. Nah, Ibu mau bertanya nih sama tadi yang dari MTS mana? Acunan, siapa yang mau jawab? Mau jawab gak? Oke, saya Bu. Oh iya. Ibu mau bertanya bahwa gimana sih? Masih ingat nggak waktu MTS kalian belajar SKI mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam? Bagaimana sih peribadatan atau cara ibadah bangsa Arab sebelum datang Islam? Peribadatan secara sebelum Islam menyembah Buddha, menyembah patung, menyembah bulan, bintang, terus percaya tahayul. Iya, baik. Ada lagi yang
menjawab? Silakan. Silakan Ila mau menjawab? Enggak. Siapa lagi? Boleh? Ada? Iya ya. Benar bahwa peribadatan sebelum bangsa Arab sebenarnya itu menyembah berhala, menyembah masih seperti tahayul, menyembah patung-patung, bahkan menyembah malaikat, menyembah perbintangan. Tapi kalau Buddha itu bukan untuk disembah, tapi Buddha itu termasuk agama, jadi bukan untuk disembah, ya. Oke. Di sini Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran pada pelajaran atau materi ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu peserta didik diharapkan mampu memahami peradaban bangsa Arab sebelum Islam, serta mampu memaparkan kondisi masyarakat sebelum Islam dengan penuh rasa ingin tahu, percaya diri, disiplin dalam proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, sebelum kepada pembelajaran inti, Ibu memberikan materi. Ibu di sini mau membentuk dulu menjadi 3 kelompok. Oke, di sini ada 10 siswa. Jadi ada satu kelompok yang 4 orang dan ada kelompok yang 2 kelompok yang 3 orang. Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok pertama. Ada Naila. Siapa lagi? Ada Sila. Ada Caca. Kelompok 2 ada apa ya? Siti, Maimunah. Ada Nenden. Ada Ipa. Kelompok 3 ada Rike, Silva, ada Silva, ada Selva, ada Seroli. Nah, di sini sebelum kepada nanti kelompok, setiap kelompok perhatikan dulu, Ibu mau memberikan materinya terlebih dahulu mengenai sejarah budaya Islam, mengenai peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Baik. Nah, di sini bangsa Arab dahulu telah memegang ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni ajaran yang Hanafiyah atau Hanif yang artinya lurus dan benar. Namun, seiringnya perkembangan waktu, adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memperadukan sehingga timbullah agama-agama yang lain, sehingga jatuhlah kepada bangsa Arab menyembah berhala. Nah, menyembah berhala ini dibawa oleh Amr bin Lu'ay. Kalau menurut Ibnu Khaldi, bangsa Arab menyembah berhala karena ada tradisi bahwa setiap orang yang berkunjung ke tanah haram itu membawa batu yang ada di sekitaran tanah haram, dan mereka meletakkan batu tersebut di tempat persinggahannya. Nah, itu kejadian terus menerus dengan waktu yang cukup lama, sehingga bangsa Arab menyembah apa yang mereka cintai dan mereka yang dilakukan setiap harinya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang disembah oleh bangsa Arab zaman dulu atau sebelum
Islam. Yang pertama, bangsa Arab menyembah malaikat. Nah, orang Arab dahulu menganggap bahwa malaikat adalah putra-putri Tuhan yang dapat mengabulkan keinginan mereka. Kedua, mereka menyembah perbintangan. Nah, seperti bulan, bintang, matahari. Nah, yang ketiga, mereka menyembah jin atau ruh leluhurnya, karena mereka menganggap bahwa mereka dapat mengabulkan semua keinginan yang mereka inginkan. Yang keempat, mereka menyembah agama-agama seperti yang bukan menyembah agama ya, tapi menganut ajaran Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian juga ada beberapa perilaku atau tahayul. Mereka masih mempercayai tahayul, seperti mereka masih meyakini bahwa batu akik dapat menambah kekuatan. Ketika mereka memiliki batu akik atau memakai batu akik, mereka mesti mempercayai bahwa mereka akan menambahkan atau menimbulkan rasa kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, di sini juga di Indonesia ya sekarang mungkin masih banyak juga ya yang mempercayai bahwa batu akik itu termasuk akan menambah kekuatan kita ya. Baik, selanjutnya kita simak secara bersama-sama video mengenai perkembangan atau peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Assalamualaikum. Untuk mengenal Islam lebih dalam, mari kita dengarkan sejarahnya. Sejarah Islam sudah dimulai sebelum Nabi Muhammad lahir. Mari kita berkunjung ke Jazirah Arab sebelum tahun gajah. Islam dimulai dari sini, tepatnya di Jazirah Arab. Jazirah Arab berada di antara 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Kala itu Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang tandus, jarang ada air, sehingga membuat pertanian merupakan hal yang sulit dilakukan. Hal ini membuat kehidupan di Jazirah Arab sangatlah keras. Sebelum Islam berkembang di Jazirah Arab, kehidupan Arab di beberapa wilayah sangatlah kacau. Kala itu mereka hanya menyembah banyak berhala yang di sekitar Ka'bah. Tentunya berhala-berhala itu adalah patung yang mereka buat sendiri. Mereka juga tidak memiliki aturan hidup yang baik, dan hanya mengikuti adat istiadat yang telah nenek moyang mereka turunkan. Oleh karena itu, zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan. Bangsa Arab kala itu terdiri dari 3 bangsa besar. Yang pertama, bangsa Al-Ba'idah, yang merupakan bangsa bagi kaum Ad dan Samud. Bangsa ini terkenal dengan kehidupan mereka dengan cara membuat bangunan-bangunan dari dinding-dinding tebing. Namun kini bangsa Al-Ba'idah telah punah. Yang kedua ada bangsa Al-Aribah, yang merupakan bangsa keturunan Nabi Hud. Bangsa ini asli berasal di wilayah Jazirah Arab. Yang ketiga merupakan bangsa pendatang. Bangsa ini disebut dengan bangsa Al-Musta'aribah, yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Dalam bangsa Musta'aribah terdiri atas kabilah-kabilah atau kelompok. Kabilah yang terkenal contohnya adalah Quraisy, kabilah di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Seperti yang kita tahu, bangsa Arab merupakan bangsa di wilayah gurun. Hal ini mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Arab. Kala itu, bangsa Arab mempunyai watak keras. Mereka suka berkelahi meskipun karena hal-hal yang kecil. Suka minum minuman keras, hidup boros, foya-foya dengan judi. Mereka bahkan mengubur bayi perempuan yang baru berlahir, karena menurut mereka, memiliki anak perempuan merupakan aib dan harus disembunyikan. Namun demikian, bangsa Arab juga memiliki sikap terpuji seperti pemberani, selalu menepati janji, memiliki tekad yang kuat, dan suka menolong, serta menjaga harga diri sendiri dan kelompoknya. Yang menonjol dari bangsa Arab adalah keseniannya. Bangsa Arab termasuk bangsa dengan rasa cinta akan seni yang tinggi. Banyak penyair-penyair lahir dari bangsa Arab. Mereka berkumpul di pasar untuk memperdengarkan syairnya. Mereka bahkan punya upacara yang diadakan untuk menghormati penyair. Apabila penyair lahir dari suatu kabilah, maka kabilah itu akan naik derajatnya. Mereka akan mengundang kabilah-kabilah lain dan mengadakan pesta. Bangsa Arab kala itu memanglah bukan bangsa yang besar seperti sekarang.
Namun bangsa Arab sangat berpengaruh pada wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya, terutama bagian ekonomi dan perdagangan. Kita akan membahas perekonomian bangsa Arab sebelum Islam di episode berikutnya. Jadi, setelah menyimak video dan menyimak materi yang telah Ibu sampaikan, sekarang Ibu minta untuk tiap kelompok yang tadi sudah dibagi mempresentasikan. Buat kelompok pertama, mempresentasikan mengenai peribadatan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mana kelompok satu, ada teman-temannya? Iya. Udah siap? Siap. Kelompok dua mana? Ada? Iya. Kelompok dua mempresentasikan mengenai keadaan sosial masyarakat Arab atau bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Udah siap? Baik. Kelompok tiga mana teman-temannya? Iya. Kelompok tiga mengenai kejahiliahan dan keunggulan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dapat dimengerti? Siap, dapat. Baik, kalau semua kelompok tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan kita dari kelompok satu dulu ya. Mangga kelompok satu buat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bentar ya, buat kelompok yang lainnya perhatikan kelompok satu, dan bila ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan kepada kelompok satu. Baik, dapat dimengerti? Siap. Ya, dapat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peribadatan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Kebudayaan bangsa Arab sering juga disebut sebagai kebudayaan jahiliyah, dan kepribadiannya seperti merampok ataupun berzina, dan juga seperti yang lainnya dan lainnya. Jadi beribadahnya juga berbeda, seperti menyembah berhala, kedua Menyembah berbintangan, ketiga menyembah jin. dan yang lainnya. Jadi seperti itu saja yang dapat kami sampaikan pada kalian. Jika ada kata yang tidak tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Ibu. Oke, langsung lanjut kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan kondisi sosial bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam secara umum ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain kondisi sosial, budaya, kondisi sosial politik, kondisi religius, kondisi kehidupan masyarakat Arab. Para Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah disebut juga dengan zaman kebodohan. Sakiwaya merenti kelompok 4. Oke, bertepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum
datangnya Islam itu seperti judi, mabuk-mabukan, membunuh bayi, perempuan, dan sebagainya. Dan keunggulan bangsa Arab sebelum datangnya Islam seperti bersyair, berdagang, arsitektur, dan astronomis. Ya, baik, sekian dan terima kasih. Dari presentasi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya buat untuk Ija. Iya. Duduk sini lah, jalan. Ayo. Alhamdulillah ya, setiap kelompok telah mempresentasikan presentasi dan tugas masing-masing dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Udah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oh, boleh silakan. Apa? Bertanya, Iya. kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa batu akik itu tidak boleh untuk dipakai dengan cara mengerjainya untuk hal yang lain. Tetapi Bu, boleh tidak jika kita memakainya dengan sebuah alasan untuk memakainya karena hiasan atau suka gitu. Boleh. Baik, langsung jawab aja atau ada yang mau lagi bertanya? Belum? Langsung Ibu jawab aja ya. Batu akik tadi Ibu menjelaskan bahwa itu termasuk tradisi atau kebiasaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Tapi memang tradisi memakai batu akik menambah kekuatan itu memang di Indonesia juga sampai saat ini masih ada ya. Nah, jika kita ingin mengoleksi batu akik, tapi cuma hanya ingin koleksi, ingin suka aja gitu ya, suka karena bagus, suka karena indah dilihatnya, itu tidak apa-apa buat kita memakai cincin tersebut atau batu akik tersebut. Tapi lain halnya atau beda halnya jikalau kita memakai batu akik mempercayai bahwa ada kekuatan dalam batu akik tersebut. Nah, itu tidak boleh karena itu sudah termasuk pada musyrik ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa. Jadi kalau cuma sekedar ingin mengkoleksi atau sekedar suka memakai batu akik itu tidak apa-apa. Jadi semuanya itu sesuai niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, segala sesuatu perbuatan sesuai dengan niatnya. Ya. Baik, ada yang bertanya lagi? Cukup. Sekarang kita mau bertanya nih. Kan zaman dahulu bangsa Arab termasuk zaman jahiliyah. Apa sih zaman jahiliyah itu? Zaman kebodohan. Zaman kebodohan. Nah, zaman bodoh di sana itu berartian mereka bangsa Arab tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung atau bagaimana atau kebodohan yang lainnya. Coba Ibu ingin bertanya, gimana? Izin menjawab. Iya, boleh ya. Jadi kebodohan di saat itu bukan seperti tidak bisa menulis atau membaca, tapi dalam norma dan perilakunya dalam sehari-hari. Iya. Jadi betul ya, dalam dulu saya. Iya. Terima kasih kepada saudara yang telah menjawab. Seperti itu ya. Kebodohan zaman jahiliyah bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu bukan mengenai tidak bisa menghitung, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bahkan mereka pintar-pintar. Mereka pintar membuat syair. Berarti mereka pintar membaca dan menulis, ya. Nah, kemudian mereka pintar menghitung. Dibuktikan dengan perdagangan mereka yang sangat pesat dan sangat maju. Namun, kejahiliahan kebodohan bangsa Arab sebelum Islam bukan terletak pada kebodohan intelektual, tapi kepada kebodohan moral dan kebodohan tauhidnya, di mana mereka sering bermabuk-mabukan kayak tadi kelompok 3 yang jelaskan ya, bermabuk-mabukan, bahkan mereka berjudi, berperang, tidak sopan, dan makan dan minum pun mereka kotor dalam artian mereka tidak ada batasan haram atau tidaknya. Mereka semua hewan, semua makanan mereka makan karena mereka tidak menganggap adanya
kejahiliahan bangsa Arab sebelum datang Islam itu bukan kejahiliahan pikirannya atau kemampuannya, tapi kejahiliahan moral dan kejahiliahan akhlak dan kejahiliahan tauhidnya. Ya, dapat dipahami? Ya. Oke, jadi kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Bangsa Arab sebelumnya itu telah menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni ajaran Hanafiyah atau Hanif yang artinya lurus. Namun setelah berjalannya waktu, jadi mereka itu ada berbagai agama muncul karena jarak antara Nabi Ismail dan Ibrahim kepada Nabi Muhammad itu jaraknya jauh. Jadi termasuklah orang-orang yang tidak menjawab sehingga muncullah ada agama-agama lain dan akhirnya jatuhlah kepada penyembahan berhala tersebut. Penyembahan berhala ini dibawa oleh Amr bin Lu'ay. Nah, kayak kemudian bangsa Arab juga merupakan banyak yang singular bangsa Arab kayak yang tadi astronomi, arsitektur, syair, berdagang. Jadi bangsa Arab juga tidak apa ya, tidak sejelek apa yang kita ada hikmahnya atau ada yang dapat kita ambil gitu. Kemudian apa sih yang dapat kita ambil dari sikap bangsa Arab? Yang pertama, sikap yang ibroh yang dapat kita ambil dalam pelajaran hari ini, yakni peradaban agama Islam sebelum Islam itu. Yang pertama, kita dapat menambah keyakinan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung-patung, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah pohon atau yang sebagainya. Yang kedua, kita dapat memperbaiki moral kita. Ya, kita saling menghargai. Ada teman yang tidak punya makanan, kita kasih. Ada teman yang tidak punya pensil atau apa, kita berikan pensil tersebut, kita pinjam kalau kita punya buat. Kemudian juga kita dapat mengambil sikapnya. Orang Arab itu terkenal dengan gigih. Gigih kalau dia udah mau satu, dia itu selalu berusaha. Nah, kita juga dalam belajar itu harus seperti orang Arab, terus berusaha, jangan pantang menyerah. Ya, kemudian orang Arab juga terkenal dengan sikap saling melindungi kabilah, ya. Tapi di sini kita tuh harus saling melindungi sama manusia, ya. Uhwatun hasanah, ya. Kemudian dapat kita ambil juga ibrahnya itu sebagai meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirim untuk memperbaiki akhlak kita, ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini dapat dicukupkan sekian. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berhubung waktu udah menunjukkan pukul 2, ini udah pembelajaran berakhir. Ibu minta maaf jikalau ada kata-kata ibu yang kurang berkenan atau ada yang salah dalam ibu menyampaikan pembelajaran dalam materi hari ini. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Dimaafkan nggak? Ya. Buat materi selanjutnya yang akan datang mengenai dakwah periode Mekah, dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ya, ibu harap anak-anak sekalian membahas atau mencari terlebih dahulu materi mengenai dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ya, dapat mengerti? Ya, jadi minggu depan ibu akan bahas mengenai dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, baik. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.